Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, kembali kami hadir dalam acara podcast Harmoni. Saudara, Indonesia memiliki beragam kebudayaan, salah satunya adalah lagu daerah. Di era modernisasi saat ini, eksistensi lagu daerah mulai dipertanyakan. Mau dibawa kemana lagu-lagu daerah ini dan bagaimana cara melestarikannya? Kita akan kulik atau bahas pada kesempatan kali ini bersama seorang pencipta lagu daerah Sumatera Selatan, Zainuddin. Selamat siang Kak Zai. Selamat siang. Mang Zai ya kalau biasa dipanggil. Mang Zai. Iya, Mang Zai. Nanti kita akan bercerita banyak tentang bagaimana sih atau mau dikemanakan sih lagu-lagu daerah Sumsel ini ke depannya nanti ya. Dan pemirsa, tema kita kali ini adalah mau dikemanakan lagu daerah, khususnya lagu daerah Sumatera Selatan. Baik, kembali ke Mang Zai. Mang Zai pencipta lagu daerah Sumatera Selatan. Sudah banyak lagu-lagu yang sudah diciptakan. Ada berapa lagu? Khususnya Alhamdulillah sudah mencapai 100. Seratusan. Itu bahasa Palembang semua? Campur-campur. Maksudnya campur-campur? Intinya ya, tapi lebih ke bahasa Palembang ya. Ada juga bahasa nasional gitu, tapi nggak terlalu banyak. Tapi lebih banyak bahasa Palembang. Dari tahun berapa Mang Zai mulai mencipta lagu atau menggeluti lagu-lagu daerah ini, menciptakan lagu-lagu daerah? Kalau menciptakan lagu daerah ini itu di tahun 2018-an lah, 2018 mulai, ya? Terus lebih ininya lagi 2019 langsung terus. 2019. Iya. Lagu pertama yang Mang Zai ciptakan lagu apa? Lagu pertama yang saya ciptakan adalah lagu Palembang Kampung Halamanku. Yang seperti apa iramanya? Palembang, kota kelahiranku. Oke. Palembang, kampung halamanku. Itu lagu pertama yang diciptakan. Ya, inspirasinya dari mana Mang Zai bisa dapat? Jadi inspirasinya itu lagi saat kita lagi berada di luar itu, di luar kota Palembang. Jadi terkenang lah. Lagi kangen kota Palembang. Kangen kota Palembang. Aslinya orang mana Mang Zai? Kalau saya asli orang Palembang. Oh, Palembang. Ki Agus saya. Oh, Ki Agus. Tadi kalau ditambahin Ki Agus Zainuddin. Keren loh kalau ditambahin tadi ya. Kenapa nggak mau dipakai? Biar sebenarnya pakai ya. Sebenarnya pakai Ki Agus Zainuddin. Dan karena ciptaan lagunya tidak hanya melulu bahasa Palembang mungkin ya, eksisnya juga di bahasa daerah. Selain bahasa Palembang, bahasa apa yang Mang Zai ciptakan lagu-lagunya? Bahasa Palembang kuno, bahasa halus Palembang. Jadi bahasa Palembang itu ada bahasa halusnya itu. Seperti apa bahasa Seperti halus? Bahasa Jawa. Jadi misalnya siapa nama kamu gitu kan. Nah itu bahasa halus Palembangnya tuh sinten nami niku. Nah itu bahasa halusnya. Niku tuh kamu niku ya. Niku kamu ya. Kulo itu kulo saya. Oke. Memang tertarik untuk mencipta lagu, Mang Zai awalnya penyanyi begitu? Iya benar. Penyanyi ya. Memang sudah dari keturunan orang tua atau punya kelebihan untuk bisa bernyanyi? Kalau keturunan yang termasuk mungkin, mencipta lagu. Apakah ada dari orang tua juga sudah menciptakan lagu? Kalau menciptakan lagu saya nggak ada keturunan ya, tapi kalau mencintai seni gitu ya. Ya, itu memang terlahir dari ini saya sendiri gitu kan. Saya ciptain lagu, misalnya ada terinspirasi ini, langsung saya buat, langsung nggak butuh lama jadi. Nah terakhir lagu saya ini lagu yang berjudul apa namanya, gerobak buruk sapi gilo. Itu bahasa sehari-hari di sini kalau. Iya, jadi pada waktu itu terinspirasi dari, bukan terinspirasi sih, tapi memang kisah nyata. Pas saya lagi guling-gulingan di apa namanya ruang tamu sambil nonton pada waktu malam itu. Jadi adalah salah satu pemuda menggunakan motor ereking lah gitu kan. Knalpotnya itu ngebut gitu. Oh iya ngebut, knalpotnya besar sekali. Iya. Sampai saya kaget sampai. Dari situ keluar ide. Ya jadi saya ini gobak bu sapi gila. Sapi gilo istilahnya. Jadilah lagu. Nah, dari sekian lagu-lagu Mang Zai ini kan banyak yang bisa dikenal gitu oleh masyarakat. Selama ini sosialisasi lagu-lagu ini melalui media sosial saja atau ada yang dibikin kaset gitu atau
volume berapa volume gitu nggak? Ya, selain kita ada juga di RRI sering putar juga itu kan. Ada juga sering putar RRI. Yang terkenal lagu apa Mang Jai ini? Lagu Patung Iwak Blido. Oke. Patung Iwak Blido. Jadi itu. Patung Iwak Blido itu terinspirasi dari ini itu kan kalau di Singapura itu kan singa. Ya. Kalau ini patung mungkin masyarakat banyak bertanya-tanya kali kan. Ngapa itu pemerintah kota itu membuat tugu Iwak Blido di BKB itu. Nah, jadi aku jelaskan lewat lagu lah. Ya. Nah, aku jelaskan lewat lagu. Jadi inilah patung Iwak Blido inilah Iwak Blido yang dulunya pernah menjadi bahan muat pempek, muat kelempang. Ah, itu. Iya. Itu. Jadi karena sekarang ini sudah goyor punah Iwak Blidonya, jadi ya pakai iwak tenggiri, iwak barang-barang, iwak kakap. Bisa dimodifikasi dengan ikan-ikan lainnya. Ya, Mang Jai melihat beberapa seniman atau kesenian di Sumatera Selatan saat ini, tentunya ada kemampuan kita untuk menjaga atau melestarikan eksistensi kebudayaan ini. Seperti apa untuk mempertahankan langkah kita untuk mempertahankan kebudayaan ini sebagai seniman seperti Kang Mang Jai ini? Ya, langkah yang kami lakukan adalah terus berkarya. Terus berkarya. Yang kedua ya harus dapat support juga lah dari pemerintah gitu kan, baik Pemkot maupun Pemprov gitu kan. Ya disupport gitu seniman-seniman ini kan agar lebih bersemangat lagi berkarya ya, gitu kan. Nah, untuk bisa dikenalkan lagu-lagu itu tentunya dia harus sering disosialisasikan atau diperdengarkan ke masyarakat. Ada langkah yang sudah dilakukan oleh Mang Jai ataupun seniman-seniman lain untuk melestarikan lagu daerah ini, khususnya daerah Sumsel? Ya. Jadi langkah yang kami lakukan adalah dulu pernah saya membuat CD ya. Jadi kumpulan lagu-lagu saya semua itu ada CD. Berapa lagu dalam satu CD itu? Kalau nggak salah tuh ada 12 lagu loh. Semua ciptaan Mang Jai? Iya, semua ciptaan saya. Jadi saya udah bagi-bagiin lah gitu kan. Bagi-bagiin. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, setiap kali ada acara-acara apa, saya nyanyiin lagu-lagu itu. Nah, misalnya ada acara pokoknya pelantikan ataupun suatu organisasi ataupun apa, saya nyanyiin lagu itu, jadi ulang tahun misalnya perayaan apa, saya nyanyiin kalau saya diundang gitu kan. Jadi itu selain itu juga dari radio udah juga ada beberapa radio Sriwijaya sama RRI itu sering kali puter itu lagu-lagu saya. Iya, kalau misal kita Mang Jai saat ini mencipta lagu atau melestarikan budaya lagu daerah ini mandiri atau termasuk dalam satu kelompok organisasi perkumpulan seniman seperti itu? Kalau saya berkarya menciptakan lagu ya, menciptakan lagu ya saya sendiri. Okay. Tapi dalam produksinya itu saya ada temen gitu, alhamdulillah dia punya studio juga. Ya, Andi. Nah, dia itu ya mau lah istilahnya tuh mau partner dengan saya, intinya untuk memproduksi lagu-lagu saya dia. Gitu kan, alhamdulillah gitu. Sudah berjalan saat ini. Saya juga tergabung dalam DKSS, Dewan Kesenian, pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Itu saya juga di PAPRI juga. Persatuan Artis Penyanyi Pemusik Indonesia. Republik Indonesia. Dari beberapa lagu yang sudah diciptakan ini Kak, Mang Jai melihatnya sejauh apa keberminatan generasi muda ini dengan lagu-lagu daerah ini gitu. Sejauh mana mereka cinta ataupun ingin melestarikan. Nanti kan penerus kita untuk melestarikan lagu-lagu ini adalah generasi muda saat ini. Sejauh mana Mang Jai melihat generasi muda mencintai lagu-lagu daerah ini?
Ya kalau saya melihat itu sering kali DKP Dewan Kesenian Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan ataupun apa namanya itu, apalagi setiap kali ada perlombaan-perlombaan itu anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini, terutama anak-anak di Sumatera Selatan ini kan itu sering kali membawakan lagu-lagu daerah. Iya. Jadi lombanya lomba tapi lagu-lagu daerah gitu kan. Tapi saya lihat saya amati bagus-bagus ya nyanyinya. Lagunya lagu-lagu daerah. Iya, Sumatera lagu-lagu daerah Selatan. Sumatera Selatan. Oh, bagus-bagus, cengkok-cengkoknya bagus itu cengkoknya. Beberapa perlombaan-perlombaan ini apakah memang harus kita sering adakan gitu, sering adakan perlombaan-perlombaan untuk lebih mendekatkan atau mengenalkan lagu-lagu daerah ini kepada generasi muda kita. Ada rencana untuk mengadakan perlombaan lagu-lagu khusus ciptaan Mang Jai seperti itu? Sebenarnya ada, dari dulu sebenarnya mau. Jadi cuman ya tinggal nunggu rezekinya aja nanti. Gitu. Iya. Ya. Supaya mungkin bisa minta dukungan dari pemerintah daerah setempat. Misalnya Mang Jai menciptakan lagu daerah Lahat. Nah, mungkin bisa minta dukungan untuk mengadakan perlombaan ini ya, seperti itu. Iya, iya benar. Ya, kalau Mang Jai rasakan saat ini tantangan untuk melestarikan lagu-lagu daerah ini seperti apa? Tantangannya ya? Iya. Ya, sebenarnya gini ya, apa namanya? Sekarang ini kan sudah gimana ya? Zaman udah modern, jadi lagu-lagu kita ini kan sebenarnya kita nggak ada ciri khas musik. Musik Sumatera Selatan ini nggak ada ciri khasnya. Kalau beda dengan apa namanya tuh Padang, Batak, Jawa itu kan ada koplonya. Musik Padang ada musiknya itu kan. Nah itu kalau Sumatera Selatan tuh itu nggak ada. Kita punya Batang Hari 9 mungkin yang bisa di-combine dengan musik-musik modern. Iya. Makanya kami sekarang ini sudah sama Andi itu intinya ini kita koploin aja Mang. Jadi pokoknya yang penting musiknya masuk gitu, bagus didengar oleh apa namanya kalangan seluruh masyarakat, baik muda maupun kalangan tua gitu kan. Iya. Nah, mengikuti ini aja lah zaman. Ini kayaknya sukanya koplo nih. Ya gitu. Jadi lagunya lagu bahasa Palembang, musiknya musik koplo. Itu juga mungkin tidak baik ya, karena kita menyadur dari musik daerah lain gitu ya, sehingga ini yang menjadikan kita tidak ada ciri khas. Ciri seperti khas, itu. ya benar. Mungkin bisa juga Mang Jai menciptakan kedepannya ini seperti Irama Batang Hari 9 yang kita combine-kan dengan musik modern saat ini, walaupun dia dalam bentuk gitar tunggal seperti itu. Mang Jai juga bisa memainkan alat musik gitu ya. Jadi dalam mencipta lagu hanya dengan nada-nada saja atau langsung dengan alat musiknya gitu, dengan nadanya gitu. Saya ini apa namanya menciptakan lagu kadang tidak pakai alat musik, misalnya gitar misalnya kan, bisa saya gitu, bisa. Kadang juga pakai alat musik gitar gitu kan. Biasanya lagu-lagu yang diciptakan Mang Jai itu bermakna apa ya? Misalnya apa namanya, makna dalam satu lagu itu, oh pada saat ini saya lagi di rantau, atau pada saat ini saya lagi sedih atau gembira, seperti itu. Ada nada-nada tertentu gitu. Jadi lagu-lagu yang saya ciptakan itu berdasarkan memang sudah fakta. Jadi fakta, jadi memang apa namanya sudah ada ceritanya tuh sehari-hari itu saya buat. Gitu kan. Nah itu jadi bukannya ngarang-ngarang ini gitu kan, saya ciptakan berdasarkan memang apa yang saya lihat gitu, apa yang saya lihat, apa yang saya ini rasakan, nah saya ciptain. Untuk melestarikan lagu-lagu daerah ini atau memperkenalkan supaya tidak punah nanti pada saat anak-anak kita zaman ke depan gitu ya. Adakah rencana Mang Jai ataupun dari budayawan ataupun seniman-seniman ini untuk memperkenalkan lagu-lagu daerah ini ke sekolah-sekolah seperti itu, supaya
nantinya gitu lagu-lagu ini bisa dikenang anak-anak semacam turun temurun seperti itu. Ya. Itu rencana kami dari Papri. Oke. Dari Papri kami sudah ada rencana kayak gitu ya. Nah, jadi akan menyelenggarakan lomba itu. Menyelenggarakan lomba lagu-lagu daerah di sekolah-sekolah gitu kan. Itu sudah ada wacana. Ya, ada wacana sudah. Tinggal pelaksanaannya aja nanti. Sudah ada wacana. Ya, ini hanya untuk bertujuan untuk untuk regenerasi agar generasi muda nanti terus mewarisi gitu kan. Nah, itu. Iya, kalau Mang Jai sendiri melihat minat anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah ini seperti apa? Misalnya yang sudah ke sekolah-sekolah tadi, selain melihat di perlombaan-perlombaan, mungkin pada saat senggang ataupun di acara-acara kegiatan resmi, selain lagu-lagu nasional, ada juga lagu-lagu daerah seperti itu. Mang Jai sudah melihat? Kalau saya amati, ya kayaknya kurang. Kurang. Ya. Jadi makanya kalau kita tidak menggebrak sesuatu yang mensupport mereka untuk melanjutkan karya-karya lagu-lagu Palembang Sumatera Selatan ini, maka akan hilang. Nah itu. Jadi banyaklah kalau di tempat pesta itu malahan lagu-lagu timur itu dinyanyiin itu. Karena mungkin musiknya juga lebih gembira asik, gitu ya. Gembira. Nah itu. Untuk bergoyang dan ceria gitu. Kenapa kita tidak bisa meniru musik-musik seperti itu? Karena kita nggak ada ciri khas musik gitu. Kalau misalnya Batanghari 9 mau kita ngebeatin atau kita kayak gitu kan nggak mungkin. Itu kan iramanya irama selu. Irama Melayu dia tuh. Gitu kan. Nah, gitar. Cuma kalau daerah-daerah timur seperti itu mereka kan memakai angklung malah. Tapi bisa dibikin musik ngebeat gitu ya. Menjadi musik-musik yang membuat kita happy gitu. Yang saat ini terkenal ada beberapa lagu-lagu yang sering diputar di media-media sosial itu kan. Dan dikombin juga dengan ciri khas lain seperti daerah Minangkabau itu Padang gitu kan. Jadi daerah timur dan Padang itu jadi asik gitu. Ada wacana begitu? Ada juga ya dengan teman-teman juga ada pernah kemarin itu sempat bahas gimana ini kan itu karena perkembangan zaman sekarang ini sudah musiknya itu kalau musik selu-selu itu anak-anak muda ini nggak doyan. Iya. Jadi musiknya itu yang gimana gitu kan? Dan gampang diingat gitu ya. Gampang diingat. Ketukannya iramanya. Itu benar. Kalau dia gampang diingat, anak-anak kecil pun yang sering kita lihat di media-media sosial itu kan langsung hafal. Hafal dia, nyanyi juga ikut dia. Iya. Ada lagu yang sudah diciptakan untuk seperti nada-nada yang tadi itu? Ya itu tadi yang Mang Jai ciptakan? Ya, Gerobak Buruk Sapi Gilo itu. Itu udah koplo itu. Udah koplo. Udah koplo, tapi koplo Thailand. Bukan koplo Jawa. Seperti apa koplo Thailand? Saya baru dengar ini. Ada itu koplo Thailand. Iya. Tapi memang di situ dibutuhkan kreativitas dari senimannya juga untuk mengambil hati generasi muda ini supaya lagu-lagu ini gampang diingat. Beberapa lagu kan yang tenar saat ini justru itu lagu daerah asli NTT itu kan yang kita tidak mengerti sama sekali. Benar. Makna dan artinya gitu, tapi itu bisa terkenal gitu. Bener. Kenapa kita tidak bisa membuat sedemikian? Mungkin ada juga semacam peran dari pemerintah ya. Ada wacanakah dari Mang Jai untuk mengikut sertakan peran pemerintah untuk melestarikan budaya ini, misalnya mengadakan lomba dengan diberikan penghargaan seperti itu kepada pencipta lagu? Ya. Pendekatan secara pribadi ataupun bersama kelompok untuk mendekatkan dukungan pemerintah ini. Ya sebenarnya harapan kita tuh kayak gitu, gitu kan. Tapi ya tergantung dengan pemerintahnya juga gitu kan. Sudah pernah dicoba? Sudah dicoba. Kemana gitu kan? Kemarin?
Dulu waktu zamannya wali kota sebelum ini, dulu sempat juga kan gitu kan. Ya tapi tidak ada nggak ada ininya. realisasinya. Iya, realisasinya nggak ada. Mungkin bisa dicoba sekarang yang dengan pola-pola baru saat ini untuk melestarikan. Karena dilihat sekarang itu memang lagu-lagu daerah khususnya Sumatera Selatan ini mulai punah. Karena itu tadi mungkin ya kita tidak punya ciri khas yang bisa dengan mendengar sedikit. Paling kita punya lagu irama Batang Hari 9. Iya benar. Saya juga saya tunggu karya Mang Jai di irama Batang Hari 9 dengan irama yang ngebeats mengasihkan gitu. ya. Siap. Ya, sekarang gimana motivasi yang memotivasi Mang Jai selama ini untuk menciptakan lagu? Apakah dari dukungan keluarga atau karena hanya memang jiwa seninya gitu? Ya. Jadi saya menciptakan lagu ini karena kecintaan saya kepada budaya Palembang. Itu kan. Jadi saya promosikan lewat lagu lah gitu kan. Seperti Palembang Kota Bari gitu kan. Itu kan pempek Palembang itu kan. Jadi kan itu saya udah membantu Pemkot dalam hal ini mengiklankan lah istilahnya kan gitu. Gitu. Karena di situ di YouTube itu saya dengan biaya sendiri, dengan pokoknya dengan inisiatif saya sendiri, saya istilahnya menampilkan sosok sisinya kota Palembang ini, Amperanya gitu ya. Tempat-tempat yang bagus-bagus gitu kan, itu kan promosi gitu kan. Nah, jadi itu saya karena kecintaan saya dengan Palembang, kota kelahiran saya. Selama ini belum ada yang melirik Mang Jai untuk mendukung lagu-lagu ciptaannya untuk disosialisasikan? Kalau Pemprov sudah, Bapak Gubernur Sumatera Selatan waktu sudah itu Bapak Hen Manderu, alhamdulillah melalui DKSS, melalui Dewan Kesenian Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada saya, penghargaan Batang Hari 9. Alhamdulillah saya gitu kan. Mang Jai juga bisa memainkan alat musik gitar Batang Hari 9? Gak bisa saya, kurang. Tapi bisa menyanyikannya ya. Teman saya Randi itu bisa. Oh ya. Mungkin Mang Jai ada pesan buat pemirsa di rumah untuk ikut melestarikan budaya Sumatera Selatan ini seperti apa? Ya, saya minta terus dinyanyikan lah lagu-lagu kita itu kan. Tapi kan kalau kita tidak menyanyikan, masyarakat juga nggak kenal gitu bagaimana caranya kita bisa mensosialisasikan lagu-lagu itu seperti itu. Caranya apakah ada sosialisasi misalnya sering di setiap pentas-pentas seperti itu? Ya harus lebih setiap kali perlombaan ataupun ada kegiatan-kegiatan apa itu kan. Nah, itu diutamakan lah lagu-lagu kita gitu kan. Saya jadi penasaran dengan lagu Iwak Belido tadi seperti apa ya? Iwak Belido. Coba bisa dinyanyikan dikit Mang Jai? Sebaik dua bait. Sebaik dua bait ya. Itu coba dinyanyikan. Aku jawab itulah iwak belido yang biasa dibuat wong pempek Palembang. Aku jawab itulah iwak belido yang biasa dibuat wong kerupuk dan kelempang. Aduh, menarik sekali lagunya kalau begitu ya. Dan nanti mungkin bisa dimasukkan dalam satu acara yang memang isinya lagu-lagu daerah Sumsel sehingga masyarakat juga bisa mengenal gitu lagu-lagu daerah Sumsel ini. Selain lagu-lagu ciptaan Mang Jai sendiri, ada lagu-lagu lain yang Mang Jai hafal gitu untuk lagu-lagu daerah Sumsel? Paling justru nggak ada yang hafal ya. Iya. Cuma hilang ya. Itu ciptaan Mang Jai juga? Bukan ya. Tapi darah seni itu mengalir dari siapa Mang Jai? Dari orang tua saya. Ya, orang tua saya dulu memang alhamdulillah orang tua saya ini gini ya, ulama Palembang. Ya, jadi dia itu kori itu kan. Ya, namanya kori kan suaranya bagus. Iya. Ngajar ngaji di mana-mana gitu kan istilahnya, jadi tim juri apa. Terus dia sering bawakan robana ziki terbangan kata orang Palembang. Ya, rodat terbangan gitu ya.
Nah itu apa namanya tuh lagu-lagu zikir itu. Nah gitu kan. Surapal Anam. Surapal Anam. Ya kan Surapal Anam kan sama aja nyanyi gitu. Iya. Oh, suaranya bagus kata ibu saya. Karena waktu itu dia meninggal usia saya baru 5 tahun lah. Ya gitu. Jadi belum terlalu hafal ya saya kegiatan. banyak dengar dari ayah saya, ibu saya. Iya. Itu ayahmu bagus suaranya. Di antara ngajinya. saudara hanya Mang Jai sendiri yang meneruskan bakat seninya atau ada keluarga saudara lain yang mengikuti jejak seninya? Saya sama cucu-cucunya ya ayah saya, ponakan-ponak saya. Keturunan dari kakak ya, dia nggak terlalu kalau nyanyi nggak terlalu, tapi dia menguasai alat musik, keyboard, dia menguasain. Nah anak-anaknya itu, anak istrinya nyanyi semua, itu jago semua, bagus-bagus suaranya. Ponakan saya itu dari kakaknya saya. Iya. Pengalaman lagu-lagu ciptaan Mang Jai itu pernah dinyanyikan siapa saja? Atau dibawakan di acara apa gitu yang gong gitu ya? Ya. Itu pernah dibawa di Andiliso, Andian itu namanya sekarang. Andian tuh pernah bawa lagu Palembang Kampung Halamanku dinyanyikan kan. Terus lagi teman-teman Juriat Palembang Darussalam gitu kan. Itu setiap ada acara, Mang izin saya nyanyiin lagu. Oh boleh silakan nyanyiin. Nah dia seneng kan gitu kan, nyanyi pempek Palembang gitu kan. Malahan pernah diikut sertakan dia ada lomba nyanyi, dibawaan lagu saya, dapat juara dia gitu kan, menang Mang katanya juara 2. Ya mungkin karena kita butuh wadah untuk melestarikan budaya lagu daerah ini khususnya ya. Mungkin salah satunya itu tadi lomba-lomba dan sosialisasi yang utama untuk generasi muda kita ke depan, biar ini tidak luntur untuk ke depannya. Kebanyakan nggak kenal lagi lagu-lagu daerah itu seperti apa gitu ya. Ya itu mungkin Mang Jai juga ada sedikit himbauan atau apa buat masyarakat supaya lebih dekat dengan lagu-lagu daerah ini, bisa dikenal gitu. Ya jadi sering-sering aja denger lagu-lagu daerah Palembang gitu kan, di YouTube banyak. Oh sudah banyak di YouTube ya? Iya di YouTube itu kan banyak lagu-lagu Palembang, Sumatera Selatan gitu kan, baik lagu daerah-daerahnya juga kan gitu. Dengan cara itulah, jadi sehingga lagu-lagu kita tetap terlestari. Itu gitu. Iya. Baik Mang Jai, sebetulnya saya masih kepingin ngobrol lebih banyak lagi, tapi sepertinya waktu kita sudah tidak memadai lagi. Kita akan segera tutup untuk pertemuan kita di podcast Harmoni kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Mang Jai makin jaya, lagu-lagunya makin terkenal gitu ya, dengan semakin seringnya sosialisasi untuk generasi muda ke depannya. Baik, terima kasih Mang Jai. Sama-sama. Saudara, dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh kita semua, lagu daerah dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat, serta menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa. Hingga di sini dulu podcast Harmoni kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.